Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam doa malam kita pada malam hari ini. Sama-sama kita akan menyembah Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita akan satu pujian, sebab Engkaulah Tuhan, Kau kusembah. Kau ditinggikan
kehadiran-Mu. Hanya Engkaulah yang termanis Tuhan, dan hanyalah Engkau yang kami sembah dalam kehidupan kami.
Bapak, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman, biarlah Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau juga yang membuka setiap hati, telinga dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima setiap firman-Mu itu Tuhan dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah, bahkan berlipat kali ganda Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang lemah, tetapi kami boleh dikuatkan oleh kekuatan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan berjumpa kembali dalam doa malam. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Kita akan membaca mulai dari ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan tema mengenali keinginan Tuhan. Apa itu keinginan Tuhan? Mari kita akan sama-sama mau belajar. Saya akan jelaskan. Yang pertama, keinginan Tuhan adalah supaya saudara dan saya dibangun di atas dasar firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-24 saya akan bacakan kembali, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, keinginan Tuhan supaya saudara dan saya adalah dibangun di atas dasar firman Tuhan, itu keinginan Tuhan. Tetapi saya seringkali saya mendengar keluhan dari jemaat. Mereka lebih condong menyampaikan keluhan-keluhan mereka daripada mendengar suara Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan itu tidak pernah merencanakan yang jelek. Tuhan hanya ingin supaya saudara dan saya dibangun di atas dasar firman Tuhan. Di sini katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudaraku, kalau kita ingin dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang kita lakukan selain kita mendengar firman Tuhan ini dan kita melakukan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Zaman sekarang tidak lagi seperti beberapa tahun yang lalu. Zaman sekarang kita harus serius untuk mencari Tuhan. Karena kita melihat virus begitu merajalela. Saudaraku, sekarang banyak orang sakit pergi berobat ke rumah sakit, tetapi mereka ditolak. Kenapa mereka ditolak? Bukan karena tidak ada uang, bukan karena tidak bisa bayar, tetapi karena rumah sakit itu penuh dengan orang sakit. Untuk mengantri oksigen, orang mencari obat di mana-mana, semua kosong. Dan kalau sudah begitu, apa yang kita lakukan? Mari kita akan menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pertolongan kita. Kita lebih serius lagi. Kita mendengar perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhanlah yang menjamin kita. Mari kita akan mengubah cara pikir kita. Kita seringkali kita mengutamakan keluhan-keluhan kita pada Tuhan. Tetapi kita mengabaikan suaranya.
Saudaraku yang kasih nama Yesus Kristus, keinginan Tuhan sekali lagi saudara dan saya supaya dibangun di atas dasar firman Tuhan. Mari kita akan melihat contoh Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Saya bacakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini suatu perkataan Tuhan langsung kepada Petrus. Tuhan katakan, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu, dan alam maut tidak akan menguasai. Batu ini adalah berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah batu karang yang teguh. Kalau kita mau dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, saya yakin dan percaya, biarpun situasi sekarang tidak memungkinkan, situasi sekarang tidak enak, saya percaya saudara tidak akan kecewa. Saudara akan maju terus bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan untuk meneguhkan saudara dan saya. Jadi sekali lagi bahwa zaman sekarang tidak lagi seperti zaman yang sebelumnya. Zaman sekarang adalah waktunya untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk membela saudara dan saya apabila saudara dan saya sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Masalah apa yang saudara hadapi pada saat ini? Percaya kalau engkau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang mampu, maka kita akan mengalami satu kemenangan yang daripada Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan untuk saudara dan saya, tujuannya adalah memampukan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Yang mungkin yang belum penuh Roh Kudus, biarlah kita akan berusaha penuh dengan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya semua orang yang percaya kepada Tuhan, mereka sudah ada Roh Kudus, tetapi belum tentu mereka itu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi satu landasan dalam hidup kita. Karena Roh Kudus adalah memimpin kita, memberikan kekuatan, memotivasi kita, bahwa hanya Tuhanlah sendiri yang menjadi andalan kita. Hanya Tuhan sendirilah yang mampu untuk melakukan segala-galanya bagi orang percaya. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama adalah supaya kita dibangun di atas firman Allah. Poin yang kedua adalah supaya ada perbedaan antara orang fasik dan orang percaya. Kita akan membaca dalam Amsal pasal 4. Kita membaca ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini adalah orang percaya. Saudaraku, orang percaya itu dijamin dia berjalan di jalan yang terang. Kalau dia berjalan di jalan yang terang, ada kepastian dia sampai ke tujuan apa yang dia tuju. Tetapi kalau orang fasik, dalam ayat yang ke-19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jadi saudaraku, orang percaya ada jaminan karena mereka berjalan di jalan yang terang. Dan sudah pastilah mereka sampai di tujuan. Tetapi kalau orang fasik, mereka tidak punya tujuan. Perjalanan mereka hanya beraba-raba. Kalau jalan mereka hanya beraba-raba, saya yakin dan percaya mereka hanya berputar-putar di situ, tidak ada tujuannya. Ini perbedaannya ini. Jadi Tuhan mau supaya saudara dan saya sebagai orang percaya, kita harus ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya, itu orang fasik.
Orang fasik ini tidak selalu orang yang di luar agama Kristen. Orang fasik ini bisa juga orang Kristen tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara dan saya adalah orang percaya. Mari kita akan melihat janji kebenaran firman. Ada perbedaan antara orang percaya dan orang fasik. Coba kita melihat satu ayat firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 2. Kita membaca ayat yang kedua. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Inilah perkataan dari Raja Daud untuk Salomo dalam ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Saudaraku, ini adalah satu pesan Raja Daud sebelum dia meninggal. Dia berpesan kepada Salomo bahwa dia harus melakukan kewajiban. Saudara, Daud ini tidak berkata kepada Salomo, peliharalah harta yang banyak, jagalah harta yang banyak. Tetapi dia berpesan di dalam ayat yang ketiga, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, peraturan, dan ketentuannya. Jadi saudaraku, yang Daud pesankan bukan harta, tetapi yang Daud pesankan adalah supaya Salomo ini dia mau hidup menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah tertulis, yaitu dalam hukum Musa. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, mari kita akan mau belajar mendengar perkataan dari firman Tuhan. Saudara, Salomo ini kalau dia tidak mendengar pesan ini, dia hanya berlalu begitu saja, dia mengabaikan. Saya yakin dan percaya Salomo tidak akan berhasil. Demikian pula saudara dan saya. Hanya firman Tuhanlah yang menjadi landasan hidup kita. Hanya kita melakukan firman Tuhanlah, itulah yang menjamin saudara dan saya bisa menikmati janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada umatnya. Saudara, kita akan kembali dalam Amsal pasal 4 tadi, ayat 20 saya akan bacakan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ini kembali suatu penegasan dalam ayat 20. Di sini katakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi saudaraku, biarpun kita banyak mendengar firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak memperhatikan, terlebih kalau kita tidak melakukannya, itu firman itu hanya berlalu sia-sia saja. Padahal Allah menciptakan langit dan bumi, Dia hanya berfirman, jadilah maka akan jadi. Dan kita kalau mengabaikan perkataan Tuhan, kita mengabaikan suara Tuhan, maka yang rugi adalah kita sendiri, bukan Tuhan yang rugi. Tuhan hanya mengajak kita untuk supaya kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanglah itu di lubuk hatimu. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, ayat ini berkata,
janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa firman Tuhan itu harus kita simpan di lubuk hati kita? Karena organ satu-satunya Tuhan berbicara adalah dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Inilah poin yang kedua. Keinginan Tuhan yang kedua adalah supaya ada perbedaan antara orang fasik dan orang percaya. Kita akan masuk poin yang ketiga. Apa itu keinginan Tuhan? Keinginan Tuhan supaya kita akan bertumbuh dan berbuah. Coba kita akan membaca firman Tuhan dalam Yeremia. Yeremia pasal 17. Kita membaca ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi saudaraku, perbedaannya orang fasik dan orang percaya. Orang percaya itu ada pertumbuhan dalam hidupnya. Dia akan bertumbuh seperti pohon. Karena itu saudaraku, kalau saudara ingin bertumbuh dalam kerohanian saudara, saudara harus senang mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah menjadi satu kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itulah memotivasi dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itulah satu landasan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat Mazmur pasal 1. Kita membaca mulai ayat 1. Saya akan bacakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, inilah poinnya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Kristus, kalau dalam kerohanian kita ingin bertumbuh, kita harus menyukai firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, iman kita itu timbul dari kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara boleh melihat, saudara boleh banyak mendengar berita-berita, baik itu di TV, dimanapun. Itu enggak ada salahnya supaya kita tahu perkembangan dunia ini. Tetapi saudaraku, kadang berita itu mengikat sehingga membuat kita menjadi lemah. Tetapi saudaraku, kalau kita memperbanyak untuk mendengar firman Tuhan, itulah yang membuat kita bisa bertumbuh dan berbuah. Itulah yang Tuhan inginkan seperti itu. Amin Bapak Ibu. Jadi saudaraku, ada 3 hal yang kita harus perhatikan, yaitu keinginan Tuhan. Yang pertama, Tuhan inginkan supaya kita dibangun di atas dasar firman Tuhan. Yang kedua adalah supaya antara orang percaya dan orang fasik ada perbedaannya. Yang ketiga adalah kita harus bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya sampaikan di sini firman Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersukacita karena Engkau baik bagi kami. Biarpun sekarang ini banyak kesulitan yang dialami oleh jemaat-Mu,
Mungkin mereka mengalami sakit, mereka mengalami kebangkrutan dalam usaha mereka. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Karena Engkaulah Allah yang selalu bersama dengan kami. Kami terlalu yakin dan percaya kalau kami mengandalkan Engkau, hidup kami hanya bergantung kepadamu, maka semua itu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang tawar hati, Tuhan teguhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami akhiri dalam renungan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka boleh dimotivasi, mereka boleh dikuatkan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Biarlah berkat Allah dalam Yesus Kristus menjadi bagian kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Sampai berjumpa dalam doa malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.